Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Namo Sidom. Penonton YouTube dimanapun berada, salam sejahtera, semoga semuanya berbahagia. Sekarang saya akan melanjutkan membacakan Baba Dangyang Bang Manik Angkaran yang sekarang video ke-17. Di video ini akan dibacakan Tatua Wang Bang Wayabia yang adalah putra ketiga Ide Wang Bang Manik Angkaran. Selamat menonton jalan ceritanya. Para putra Arya Bang Wayabia menyebar di daerah Bangli. Diceritakan sekarang para putra Raja Balai Agung yang tidak wafat ada yang mengungsi ke Jagat Karangasem di Sindu bernama Gusti Dauh, disertai oleh pendeta Manuabe, membawa pusaka Iloteng serta pariagam prasasti. Di sana disambut oleh Gusti Sidemen, putra Gusti Tumenggung, bertempat di Pekandalan Balai Agung Bangli. Di selatan dalam Bujangge turun wangsa setelah mengawini perempuan asal Pasak Bendesa menjadi watak dangin, serta ada yang berpindah membawa ayam menuju Manik Liu, dihaturkan kepada Sang Hyang Surya menyembah dengan ancak-ancak ayam. Tetapi dalam Bujangge masih diingat, karena itu di sana ada pura Puranca. Keturunan Gusti Caling Lingkar teguh memegang wangsanya tinggal di Balai Agung, memelihara pura dalam Bujangge. Putra Gusti Batan Waringin ada dua orang. Yang pertama menjadi pengemong di Arca, yang kedua Gusti Ngurah Kancing Meswi mengungsi menuju Sungai Melangit, naik ke desa Tambahan, tempat kediaman leluhurnya Ide Bang Wayabia melakukan yoga dahulu. Seterusnya menjadi Arya Bang Tambahan. Keturunan Gusti Dangin Pasar, yang pertama Gusti Ngurah Lukluk, yang pemade bernama Gusti Ngurah Demang diam-diam pergi ke daerah Petak. Ada juga adiknya pergi diam-diam di sebelah barat Bebalang, di desa Pulung bernama Gusti Demung. Keturunan Gusti Praopan bernama Gusti Wayahan pergi diam-diam ke hutan Belancan Kintamani, membawa pusaka berang serta kawitan, disertai dengan setia oleh rakyatnya I Pasak serta I Bendesa. Lama beliau di Belancan Bonyoh membuat tempat suci bernama Pura Anggar Kasih. Adiknya pergi diam-diam ke Bebalang bernama Gusti Ngurah Anom Tengen, disertai adiknya Gusti Ayu Alit. Yang paling bungsu pergi berdiam di Alas Tugak bernama Gusti Gede Rake Oke, disertai oleh pengikutnya di Pasak Bendesa. Dikisahkan sekarang Gusti Ngurah Gede Oke Rake sewaktu pulang dari hutan Tugak disertai oleh di Pasak Bendesa paling wayah berpindah dari hutan itu kemudian menuju kawasan Bebalang. Di Gede Pasak Bendesa mengungsi ke hutan Bebangan Sage. Ada keinginan I Pasak menelusuri sanak saudaranya yang pindah melewati Sungai Sangsang, dan pembantunya didengar berada di barat daya membuat tempat tinggal pemukiman yang dinamai Soroh Kahadan. Belakangan Gusti Ngurah Anom Tengen berpindah dari Bebalang melewati Sungai Sangsang, kemudian berdiam di Serokadan, membawa pejenengan pusaka Tuluk, diikuti hamba sahaya sebanyak 21 orang. Membangun pemerajaan, menstanakan leluhur beliau Ide Bang Manik Angkaran, disungsung oleh para putra di kemudian hari. Itu antara lain keturunan Ki Arya Dauh Balai Agung, dan semuanya itu merupakan keturunan warga Arya Wang Bang yang mesurya kepada pendeta Ide Resi Bujangge Dauh Balai Agung penulisan. Dikisahkan sekarang setelah kalah Raja Singarse Bangli di Puri Balai Agung, sekarang ada penggantinya bernama Idewa Parasi.
berstana di Puri Hutan Soka, dinamai Puri Soka, serta Puri Timul. Di Dewa Pindi di Gaget, di Taman Bali, banyak para anggota keluarga dari Penawin serta bala mantri bertempat tinggal masing-masing di Bangli. Setelah itu bulatlah kawasan Bangli itu sewaktu pemerintahan Idewo Parasi. Diceritakan juga Raja Bangli sangat bijaksana dalam memerintah. Sangat sayang Raja Bangli itu kepada para putra Ki Arya dahulu. Semuanya dijadikan patih raja di Puri Bangli di tempat tinggal masing-masing. I Gusti Ngurah Kancing Meswi menjabat di Desa Taman menjadi patih beliau di sana. I Gusti Demang menjadi patih di bagian timur, yakni di Petak. I Gusti Demung di Pulung. I Gusti Ngurah Gede Rake Oke di Bobalang. I Gusti Caling Lingker di Balai Agung. I Gusti Dauh Penulisan di Balai Agung. I Gusti Lor Pekan, I Gusti Batan Waringin di Puri Kelodang, Balai Agung. Juga menjadi pengemong di Arce, Bangli. I Gusti Ngurah Anom Tengen menjadi patih di Serokadan. Belakangan I Gusti Ngurah Kancing Meswi atau I Gusti Ngurah Tamban menyunting putri I Gusti Ler Purnama yang menjabat demung pada pemerintahan dalam Sagening di Gel-Gel. Itu sebabnya ide I Gusti Ngurah Kancing Meswi dijadikan anglurah oleh dalam Gel-Gel. Sering ide I Gusti Ngurah Tamban pergi pulang ke Gel-Gel pada saat diadakan pertemuan oleh dalam di sana. Para putra Gusti Ngurah Praopan banyak yang berhamburan mengungsi keluar daerah Bangli seperti ke kawasan Badung mencari tempat yang dekat dengan leluhurnya dahulu. Ada yang berdiam di Peguyangan mencari tempat di Desa Praopan. Ada pula yang bertempat tinggal di Jimaran, di Serangan, di Bukit Badung, menyembah Pura Balangan. Ada juga pindah ke Parerenan, Badung. Semuanya itu membawa bungkusan sebagai warga Arya Bang Wayabia. Ada lagi keturunan Ide Panito Resi Bujangga, putra dari Gusti Caling Lingker, pindah dari Singarse Bangli, mengungsi ke desa Mengui, membawa ketu, pukul, bende, serta prasasti. Beliau bernama Gusti Ngurah Bang Kaje Kauh. Tidak diceritakan lagi di sana. Diceritakan Gusti Wayahan sudah dewasa. Beliau didampingi oleh I Pasek Bendese yang mempunyai anak seorang bernama I Pasek Pulesari. Karena I Gusti Wayahan sudah mendengar berita bahwa adiknya semua sudah dirangkul serta disayang oleh Raja Bangli. Sekarang ada maksud beliau untuk pulang mencari adiknya. Semua tidak diceritakan. Berangkatlah beliau diiringkan oleh Pasek Pulesari. Tidak diceritakan di perjalanan tibalah beliau di Serokadan. Di sana bertemu dengan adik beliau. Berapa hari beliau di sana. Kemudian didengar oleh Raja Bangli ada utusan mendatangi I Gusti Wayahan agar menghadap ke Puri Bangli. Menghadaplah beliau. Tidak diceritakan perbincangan mereka. Diminta oleh Raja Bangli pulang ke Bobalang. Di sana dijadikan jaksa oleh penguasa Bangli. Senanglah adik-adiknya semua, diemban oleh para pengikut semua. Setelah lama kelamaan berada di sana, beliau mengambil istri bernama I Gusti Ayu Noman Belong dari Kental Bumi, Banjarangkan. Setelah lama beristri tidak pula mempunyai keturunan. Demikianlah keadaannya Gusti Ngurah Wayahan di Bangli. Hentikan dahulu. Diceritakan sekarang Raja Bangli sepeninggal Idewo Prasi, putrinya menjadi ratu bernama Idewo Ayu Den Bencinga. Setelah lama kemudian beliau bersuamikan Idewo Gede Anom Rai dari Taman Bali. Diceritakan Idewo Gerah Tangkaban Nyalian berperang melawan Idewo Manggis dari Gianyar. Asal muasal pertikaian itu disebabkan pusaka pejenengan yang bernama Kilobar sangat diinginkan oleh Idewo Manggis. Itu sebabnya terjadi perang. Kemudian
diceritakan kalah Dewa Gerah Tangkaban, kehilangan tenaga di medan laga, direbut oleh pasukan dari Gianyar dan Gelgel. Saat itu kemudian ujung keris Kilobar dipatahkan lalu dimakan oleh Dewa Gerah Tangkaban, seraya mengutuk agar sanak saudaranya di Taman Bali dan di Bangli segera mendapatkan masalah yang sama seperti yang dialami oleh Nyalian, yakni berperang melawan saudara. Apa sebab Raja Bangli dan Raja Taman Bali dikutuk oleh Dewa Gerah Tangkaban? Karena ketika berperang ingkar janji tidak datang memberikan bantuan. Itu sebabnya Dewa Tangkaban di Nyalian kalah melawan Gianyar dan pasukan dari Gelgel. Dikisahkan setelah meninggalnya Dewa Gerah Tangkaban, ada putranya laki-laki yang masih kecil diasuh oleh hamba sahaya sebanyak 12 orang. Anak yang masih kecil itu diserahkan kepada Ratu Bangli. Diterima putra yang masih kecil itu oleh Sang Ratu Bangli, Dewa Ayu dan Bencinga. Putra beliau itu kemudian dinamai Dewa Tangkaban. Diceritakan sekarang hamba sahaya yang mengasuh anak yang masih bayi itu dari Nyalian. Hamba sahaya itu diminta untuk datang menghadap oleh Ratu Bangli kepada Gusti Ngurah Wayahan di Bobalang. Setelah menghadap di Bobalang kepada Gusti Ngurah Wayahan, kemudian diberikan tempat ke-12 orang itu di Tegal Gancang. Belakangan tempat itu dikenal dengan nama Banjar Gancan. Serta hamba saya itu membawa perayangan pasimpangan penyungsungan penguasa Nyalian. Pura itu dinamai Pura Agung. Ada ceritanya lagi disebutkan Gusti Made Kajekau, keturunan dari Bang Pinate, yang meninggalkan kawasan Kertelangu, Badung, pindah dari Tulikup ke arah utara. Perjalanannya diikuti kaula 66 orang banyaknya, mengungsi ke desa Bobalang. Di sana bertemu bicara dengan Gusti Ngurah Wayahan di Bobalang, di bawah pohon beringin. Di sebelah barat rumah Gusti Wayahan, Gusti Made Kajekau bertanya kepada Gusti Wayahan, katanya, "Inge Gusti, saya memohon maaf kepada Gusti. Kalau memang berkenan Gusti serta juga agar tahu tentang diri Gusti, mohon dijelaskan siapa sebenarnya Gusti." Lalu menjawablah Gusti Ngurah Wayahan, katanya, "Inge Gusti, saya minta perkenan kepada Gusti, mula saya bertempat tinggal di sini di Bobalang. Saya memang keturunan Gusti Bijo Empu Lage dulu." Dengan penuh keinginan Gusti Kajekau berkata lagi, "Gusti Bijo Empu Lage itu siapa? Siapa yang menurunkan?" Menjawab Gusti Wayahan, "Gusti Bijo Empu Lage itu petara kami dahulu, putra dari Gusti Made Bijo yang bersaudara dengan Gusti Ngurah Pinate Resi di Kertelangu, Badung. Leluhur beliau itu diperintahkan dahulu menjadi penguasa negara Badung." Demikian kata Gusti Ngurah Wayahan. Kemudian berkata Gusti Ngurah Kajekau, katanya, "Inge Gusti, saya tadi matur apa sebab Gusti ada di sini, agar tahu keberadaan Gusti. Saya adalah putra Gusti Made Pang Pinate, tetapi malang pembicaraan mereka berdua. Tetapi malang leluhur saya dikalahkan oleh semut. Itu sebabnya saya datang ke sini." Demikianlah pembicaraan mereka berdua, karena Gusti Ngurah Wayahan dan Gusti Made Kajekau sama-sama tahu bahwa keberadaan beliau berdua memiliki kawitan satu. Itu sebabnya beliau berdua memakai bahasa satu, yakni menyebut kakak adik. Diceritakan kembali besok paginya keluar Ki Aryo berdua berkeliling guna melihat-lihat tempat di sana. Lalu berkata Gusti Ngurah Wayahan, "Dinda Made Kajekau, yang mana tempat yang cocok untuk diri Dinda?" Menjawab Gusti Made Kajekau,
hingga Dinda meminta itu yang di depan timur laut puri Kanda. Lalu Dinda akan membangun puri. Berkata Gusti Wayahan, Dinda made kajekao, silakan Dinda membangun, Kanda malu menyuruh hamba sahaya di sini di Bobalang, karena lain perintahnya nanti. Menjawab Gusti Made kajekao, hingga Kanda diamkanlah hal itu. Ini bala rakyat yang mengikuti Dinda dari Tulikup memiliki bersama Kanda dan Dinda agar membuatkan Dinda rumah. Demikianlah akhirnya keadaan mereka sebagai Arya di tempat itu. Diceritakan adik Gusti Wayahan bernama Gusti Ayu Alit, lama kemudian diambil sebagai istri oleh Gusti Kajekao. Sehingga beripar Gusti Wayahan dengan Gusti Kajekao. Ada terlahir dua anak lelaki. Yang pertama dinamai Gusti Gede Kajekao, adiknya bernama Gusti Made Talibang. Lama kemudian dewasalah berdua putra itu. Tahu mereka mengambil pekerjaan di sawah sebelah timur Puri. Persawahan itu dinamai Persawahan Talibang serta I Gusti Talibang. Semua keturunannya membawa sebutan warga I Gusti Talibang. Serta I Gusti Kajekao berputra laki seorang bernama Gusti Putu Kajekao. Di kemudian hari semuanya membawa nama warga pungkusan Arya Wangbang Wayebio atau Arya Wangbang Kajekao, seperti yang menjadi petua-tetua mereka dahulu di Balai Agung Bali. Ada kisah lain lagi, Gusti Ayu Oke, putra Gusti Ngurah Sidemen, asalnya diinginkan oleh Raja di Gelgel. Namun pada saat keadaan Kaliyuga di Gelgel, saat itulah Gusti Ayu Oke meninggalkan Puri Gelgel. Tidak karuan perjalanannya, tidak diceritakan di jalan, lalu tibalah di desa Bobalang. Disambut oleh Gusti Kajekao. Kemudian diambil istri oleh Gusti Putu Kajekao. Sudah diupacarai widi widana, tidak diceritakan lagi. Ya demikianlah telah saya bacakan Babad Dangyang Bang Mane Angkaran yang sudah sampai jilid ke-17. Akan ditayangkan nanti kelanjutannya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.